Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 16 Februari kita memperingati dua orang kudus di dalam gereja kita, yakni Onesimus pelayan Filemon dan Santo Porforius martir. Yang pertama, Onesimus pelayan Filemon. Onesimus, bahasa Yunaninya Onesimos, yang berarti yang berguna, yang membawa keuntungan, yang bermanfaat, adalah seorang budak atau pelayan Filemon di Kolase, Frigia, Asia Kecil. Rupanya ia pernah melakukan suatu perbuatan curang terhadap Filemon majikannya, sehingga ia melarikan diri ke Roma karena takut. Di sana ia bertemu dengan Paulus. Pertemuan ini membawa berkat baginya. Paulus dengan sabar dan penuh pengertian mengajari dia kebenaran-kebenaran iman Kristiani, lalu membaptisnya menjadi pengikut Yesus Kristus. Perlakuan Paulus yang penuh kasih terhadapnya mendorong dia menjadi pelayan Paulus dan pengikut Yesus yang setia. Filemon, majikan Onesimus, adalah orang yang terkenal di Kolase. Ia dipermandikan oleh Paulus di Kolase. Rumahnya di Kolase dijadikan sebagai tempat pertemuan dua pusat perkumpulan umat Kristen di bawah pimpinan Paulus. Menyaksikan peristiwa yang dialami Onesimus, Paulus segera mengirimkan sepucuk surat kepada Filemon dengan perantaraan muridnya Tikhikus. Dalam surat itu, Paulus meminta kepada Filemon agar ia sudi menerima kembali Onesimus tidak lagi sebagai budak, melainkan sebagai saudara yang terkasih. Surat itu disambut Filemon dengan senang hati karena rasa hormatnya yang tinggi kepada Paulus. Hal itulah kiranya yang menggugah Onesimus untuk menjadi Rasul Yesus yang setia. Cinta kasih dan kebaikan Paulus sungguh luar biasa. Ia tidak hanya mendamaikan Filemon dan Onesimus secara lahiriah, tetapi juga mengajari mereka berdua tinggi dan dalamnya, luas dan lebarnya cinta kasih Yesus kepada manusia yang patut diteladani oleh semua pengikutnya. Dengan bijaksana dalam suratnya, Paulus mengusahakan agar Filemon memberikan kebebasan kepada Onesimus sambil berharap supaya Onesimus kembali kepada Paulus. Menurut tradisi yang diwariskan Santo Hieronymus, Onesimus kemudian menjadi seorang pengkhotbah dan penyebar iman Kristiani, lalu menjadi uskup mungkin di Efesus menggantikan Santo Timotius. Melihat keberhasilan Onesimus, prokonsul di daerah itu menangkap dan menyiksanya, lalu mengirim dia kepada Tertule, gubernur Romawi. Di sana Onesimus dipenjarakan selama 18 hari. Setelah dibebaskan, Onesimus mengunjungi Ponsales dan mulai mengajar dan berkhotbah lagi. Ia berhasil memikat hati umat dan mempermandikan banyak orang. Karena keberhasilan itu, lagi-lagi Onesimus ditangkap dan dipaksa oleh Tertule untuk menyembah dewa-dewa kafir Romawi. Namun dengan tegas Onesimus menentang Tertule. Akibatnya, tangan dan kaki Onesimus dipotong, lalu dirajam hingga mati secara mengerikan. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 16 Februari, yakni Santo Porforius martir. Pelayan berusia 18 tahun ini ketahuan beragama Kristen ketika ia minta agar dibolehkan untuk menguburkan mayat-mayat para martir di Caesarea Palestina. Akibatnya ia disiksa dengan kejam
dan dikubur hidup-hidup bersama orang-orang Kristen lain pada tahun 310. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 16 Februari, yakni Onesimus pelayan Filemon dan Santo Porforios martir. Onesimus dan Santo Porforios, doakanlah kami. Tuhan memberkati.